Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang WACC, valuasi dan DER dari beberapa survei yang pernah dilakukan dan dipublikasikan. Sebagai catatan awal, WACC atau Weighted Average Cost of Capital diperlukan ketika kita akan menghitung present value, baik pada waktu analisis investasi maupun pada waktu valuasi. Walaupun demikian, terdapat keragaman dalam aplikasi perhitungan biaya modal tersebut. Seperti apa variasinya? Kita akan lihat hasil survei nantinya. Kita akan mulai dengan review konsep sebelum melihat hasil surveinya. Pertama adalah WACC, yang kedua adalah cost of equity, dan yang ketiga adalah debt to equity ratio. Kita mulai dari review tentang weighted average cost of capital. Kita lihat di sini bahwa dalam hitung WACC prinsipnya ada dua jenis kapital, yaitu debt dan equity. Masing-masing memerlukan bobot. Nah, bobot itulah yang akan bervariasi nantinya, karena ada dua kemungkinan dalam memilih bobot, apakah berbasis pada nilai buku atau nilai pasar. Untuk Anda sekalian yang tertarik dengan WACC dan cost of equity, bisa melihat pada video saya yang lain. Sekarang tentang book dan market value. Penggunaan nilai pasar dan nilai buku, keduanya dipakai dengan plus dan minusnya. Untuk nilai pasar, plusnya adalah mencerminkan nilai yang sebenarnya dan objektif, karena datanya muncul di pasar. Yang kedua, untuk nilai buku, nilainya relatif stabil dan mudah untuk mencarinya. Jadi perusahaan yang tidak publik pun bisa dicari. Untuk kekurangannya, nilai pasar tentu tidak selalu tersedia data pasar ya untuk perusahaan yang private. Yang kedua, fluktuatif untuk data yang ada karena berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar yang dinamis. Sementara untuk nilai buku, kelemahannya adalah tidak mencerminkan ekspektasi dari pasarnya. Kita akan mereview tentang cost of equity. Prinsip dasarnya, konsep cost of equity di sini menggunakan CAPM, Capital Asset Pricing Model. Ada 3 input yang diperlukan. Pertama adalah RF atau risk free rate, tingkat bunga bebas risiko. Kemudian beta, tingkat risikonya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah risk premium atau premi risiko. Review yang ketiga tentang debt to equity ratio, yang merupakan bagian dari rasio solvensi atau solvabilitas. Kita lihat di sini bahwa dalam debt to equity ratio ada dua input. Pertama debt-nya sendiri, yang kedua adalah equity. Rasio ini jika semakin tinggi, maka akan semakin besar jumlah utang, yang artinya risiko keuangan akan semakin besar. Sejumlah bank membatasi misalnya DER tidak boleh lebih dari 4 kali, walaupun tidak selalu demikian. Secara umum, batas maksimum dari DER itu mencerminkan sekitar triple B kalau diukur dalam rating obligasi, tapi pada batas bawahnya. Survei yang pertama tentang risk premium. Dari Damodaran terlihat bahwa risk premium sekitar 4,8 dan 4% dengan dasar government bond sebagai risk free rate. Sementara Braley, Meyers, dan Allen antara 5-8% dengan basisnya lah T-bill. Jadi basis dari risk free rate-nya di sini dua pihak ini berbeda.
McKinsey menggunakan 4,5 sampai dengan 5,5% dengan basis adalah Government Inflation Protected Bonds sebagai risk-free rate. Sementara Stewart yang terkenal dengan The Quest for Value, yaitu perhitungan EVA, menggunakan 6% dengan referensi yang agak berbeda di sini, long run geometric average between total return on stock dan obligasi. Kemudian tentang beta, perhitungan beta memerlukan periode pengamatan dan digunakan sebagai risiko individu dari suatu saham relatif terhadap portfolio. Nah, ini akan diperlukan pada waktu kita menghitung cost of equity. Yang terbesar menggunakan periode pengamatan 5 tahun, yaitu 41% dari sampel yang ada. Sementara yang kedua cukup 1 tahun, jumlah pihaknya adalah 29%. Kemudian tentang risk-free rate. Sekali lagi, risk-free rate adalah bagian dari perhitungan cost of equity. Periode pengamatan terbanyak adalah 10 tahun dengan sampel 46% yang menjawab. Sementara untuk yang kedua adalah 90 hari, yaitu sebanyak 16%. Jadi cukup kontras di sini. Risk premium. Risk premium adalah selisih antara risk-free rate dengan market return, misalnya lah antara obligasi pemerintah dengan IHSG. Sekali lagi, ini diperlukan pada waktu kita menghitung cost of equity dengan model CAPM. Hasil terbesar adalah 5-6% dengan 49% sampel yang menjawab. Kemudian 3-4% adalah jumlah terbesar kedua, yaitu 23%. Inilah besar dari risk premium yang paling sering digunakan. Periode proyeksi. Valuasi memerlukan periode proyeksi. Kalau kita lihat di sini, pada periode berapa lama paling sering digunakan? Jawabannya 5 tahun dengan 46% sampelnya. Kemudian 10 tahun itu 34%. Jadi angka 5 dan 10 adalah dua angka yang paling sering digunakan untuk periode proyeksi dari proses valuasi. Cost of debt atau biaya utang. Perhitungan WSCC memerlukan biaya utang. Nah, sekarang kita lihat di sini alternatif apa yang paling sering diambil pada rate yang digunakan. Yang paling banyak menjawab adalah rate yang existing atau current rate sebanyak 37%. Sementara yang kedua adalah rate dari proyeksi penerbitan utang baru. Jadi misalkan saya menerbitkan utang baru, maka rate-nya itu kira-kira berapa? Karena bisa berbeda dengan yang existing. Yang terakhir adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio diperlukan pada waktu menghitung rasio solvensi maupun valuasi dengan cara tertentu. Nah, inputnya memerlukan bobot dari utang dan ekuitas yang bisa menggunakan nilai buku maupun nilai pasar. Hasil terbesar dari survei mengatakan bahwa current book adalah pilihan yang terbanyak, yaitu 30%. Sementara yang kedua, target dari debt to equity ratio. Maksudnya target adalah begini. Saya melakukan valuasi dengan target jangka panjang dari perusahaan adalah 50% utang, 50% ekuitas, maka itulah dimaksud dengan target. Jadi tidak mengacu pada existing.
tapi mengacu pada apa yang diharapkan. Itulah jawaban kedua dari debt to equity ratio. Baik, kita sampai pada catatan akhir. Jadi valuasi ini adalah kombinasi dari teknik dan seni. Teknik karena ada kuantitatifnya, seni karena ada pilihan judgement atas berbagai macam alternatif tentang bobot, risk free rate, risk premium, dan seterusnya. Survei tadi memberikan gambaran bahwa tidak ada cara tunggal dalam pemilihan apa yang mau kita gunakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.